Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kodim Perangkat. Pada tutorial kali ini kita akan membahas satu trik yang menarik, yaitu bagaimana cara mengirim nilai sensor ke Tinger I/O yang datanya didapatkan dari proses komunikasi serial. Penasaran? Tonton terus. Halo Sobat Koper, tutorial kita kali ini sebenarnya terinspirasi dari banyaknya pertanyaan dari teman-teman subscriber channel Kodim Perangkat yang menanyakan tentang proses komunikasi serial yang datanya diteruskan ke platform IoT. Nah, kebetulan kita sedang membahas platform IoT Tinger I/O, maka saat yang tepat untuk saya tunjukkan prosesnya step by step. Namun sebelum kita mulai Sobat Koper, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu di bawah. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak pernah ketinggalan video-video tutorial menarik terbaru dari channel Kodim Perangkat. Baik Sobat Koper, pada tutorial kita kali ini saya tidak akan menunjukkan detail untuk pendaftaran Tinger I/O-nya, karena ini sudah saya bahas di video kita sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton, saya sarankan ditonton dulu, karena di video tersebut sudah saya jelaskan step by step dari nol sampai dengan proses pengiriman data secara real time ke sensor. Nah, linknya Sobat Koper bisa lihat di sudut kanan atas. Oke, pastikan Sobat Koper sudah menontonnya agar dapat mengikuti tutorial ini dengan baik. Baik Sobat Koper, langsung saja tanpa berlama-lama. Pertama saya kenalkan dulu bahan-bahan yang akan kita pergunakan pada tutorial kita kali ini. Yang pertama, saya menggunakan dua jenis microcontroller, yaitu microcontroller pertama. Ini adalah microcontroller Arduino Uno. Nah, microcontroller inilah nanti yang akan berfungsi sebagai pengirim data ke node MCU ESP8266. Jadi nanti semua sensor yang kita punya itu kita letakkan di Arduino Uno, kemudian hasil pembacaan sensornya itu dikirimkan ke node MCU untuk diteruskan ke Tinger I/O-nya. Pasti akan menarik. Baik, yang berikutnya di sini juga saya menggunakan dua buah breadboard Sobat Koper. Kenapa saya gunakan dua? Ini rencana memang saya pisahkan berjauhan ya, agar kelihatan betul bahwa kita sedang melakukan proses komunikasi data dengan dua microcontroller yang berbeda. Selanjutnya Sobat Koper, untuk sensornya sendiri saya menggunakan dua jenis ya. Yang pertama adalah sensor DHT11. Untuk DHT11 ini ada dua nilai nanti yang akan kita ambil ya, yaitu nilai kelembaban dan nilai suhu atau temperatur. Kemudian yang berikutnya adalah sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya. Nilai ini juga akan kita pakai nantinya. Jadi ada tiga nilai yang nanti akan kita kirim dari Arduino Uno ke node MCU-nya, yaitu nilai kelembaban, kemudian nilai suhu, temperatur, yang ketiga adalah nilai cahaya, ya, intensitas cahaya yang didapatkan oleh LDR-nya. Baik, yang berikutnya Sobat Koper, untuk LDR-nya nanti saya sertakan untuk rangkaiannya ya. Di sini ada resistor. Resistor ini ukurannya 220 ohm. Yang berikutnya satu buah LED untuk indikator bahwa apakah perangkat kita sudah terkoneksi dengan internet atau tidak. Ini nanti untuk node MCU-nya supaya kita tahu, supaya lebih informatif gitu ya, apakah perangkat node MCU-nya sudah terkoneksi ke jaringan atau tidak. Yang berikutnya beberapa kabel jumper yang dibutuhkan, dan terakhir adalah tentunya kabel data ya, kabel untuk Arduino Uno dan kabel untuk node MCU. Baik Sobat Koper, semua bahan ini sudah saya sertakan di deskripsi di bawah. Sobat Koper bisa baca, silakan disiapkan untuk mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Baik Sobat Koper, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Pertama kita rangkai dulu semua bahan yang kita punya ini sesuai gambar berikut ini. Baik Sobat Koper, inilah hasil rangkaian sesuai gambar yang saya tunjukkan tadi. Catatan penting untuk rangkaian ini adalah pastikan pin ground yang ada di Arduino Uno itu terhubung dengan pin ground yang ada di node MCU. Kemudian untuk Arduino Uno-nya saya menggunakan pin RXTX untuk komunikasi serialnya. Nah, kemudian di
node MCU, saya menggunakan pin D6 dan D7 untuk pin RX-TX-nya. Nah, pin D6 dan pin D7 ini, Sobat Koper, nanti saya akan menggunakan library software serial untuk bisa menjadikan pin D6 dan D7 ini sebagai serial. Kemudian mungkin ada yang bertanya kenapa tidak menggunakan pin RX dan TX bawaan dari node MCU. Sudah saya coba Sobat Koper untuk node MCU yang saya gunakan ini terdapat masalah untuk RSTX-nya. Makanya saya mencoba menggunakan pin lain untuk dijadikan sebagai RX-TX. Nah, cara menghubungkannya tadi sesuai gambar ya, bahwa pin RX yang ada di Arduino Uno terhubung dengan TX yang ada di node MCU. Kemudian pin TX yang ada di Arduino Uno terhubung dengan RX yang ada di node MCU. Ya. Nah, jadi nanti pemasangannya silang. RX ketemu TX, TX ketemu RX. Baik Sobat Koper, langsung saja kita mulai membuat programnya. Nanti tahapan yang akan kita lakukan, pertama kita lakukan pembacaan sensor dulu di Arduino Uno. Kita pastikan sensornya bisa dibaca dengan baik. Selanjutnya kita buat program untuk mengirim data ke node MCU-nya. Kemudian yang ketiga, kita buat program untuk membaca data hasil kiriman dari node MCU. Yang keempat, tahapan terakhir adalah kita buat program untuk mengirim data ke Tinger I/O. Jadi ke Tinger I/O-nya nanti kita letakkan di tahapan yang terakhir. Baik Sobat Koper, langsung kita masuk ke tahapan yang pertama. Kita baca dulu sensor menggunakan Arduino Uno. Oke, kita langsung buka aplikasi Arduino IDE kita. Baik Sobat Koper, Arduino IDE-nya sudah terbuka. Ini saya besarkan dulu. Kemudian saya buang bagian-bagian program yang tidak kita butuhkan. Selanjutnya saya besarkan hurufnya supaya mudah untuk dilihat. Baik Sobat Koper, pertama kita baca dulu semua sensor yang kita punya menggunakan Arduino Uno. Di sini ada sensor DHT11 dan LDR, ya. Oke, baik. Pertama saya include dulu library untuk DHT11. Nama library-nya dht.h. Oke. Di sini saya tidak jelaskan lagi Sobat Koper cara menginstal library DHT-nya. Kalau Sobat Koper ingin tahu lebih detailnya, silahkan lihat video saya sebelumnya. Baik, berikutnya Sobat Koper, kita sediakan konfigurasi untuk sensor DHT-nya, DHT11 ya. Yang pertama saya butuh inisialisasi pin-nya dulu, pin yang kita gunakan untuk sensor DHT-nya. Nah, kalau Sobat Koper lihat di di rangkaian tadi bahwa sensor DHT itu menggunakan pin 8. Ya, menggunakan pin 8. Nah, di sini saya set bahwa DHT pinnya pin 8. Kemudian variabel kedua kita definisikan untuk tipe DHT-nya. Ya, DHT tipe. Di sini kita menggunakan DHT11. Selanjutnya kita buat variabel untuk sensor DHT-nya. Nah, caranya DHT spasi, misalkan nama variabelnya DHT, kemudian kita tuliskan pin yang digunakan, DHT pin, kemudian jenis sensor DHT-nya, DHT tipe. Ya, ini sesuai dengan yang kita tuliskan di bagian atas ini. Baik, selanjutnya Sobat Koper, kita sediakan variabel untuk menampung nilai sensornya. Baik, yang pertama untuk LDR dulu, saya sediakan sebuah variabel tipenya integer, misalkan LDR. Nah, kemudian untuk kelembaban, saya sediakan tipenya float, humidity, sekaligus untuk temperatur ya. Ini tipenya float karena nanti akan mengandung unsur bilangan desimal atau bilangan koma. Baik Sobat Koper, selanjutnya kita masuk ke void setup. Nah, di void setup ini pertama kita aktifkan dulu serialnya.
serial begin. Saya gunakan baud rate-nya 9600. Kemudian kita aktifkan juga sensor DHT-nya. Caranya variabel DHT kita ya. Di sini berarti DHT.begin. Nah, itu cara mengaktifkannya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke void loop. Nah, pertama kita baca dulu nilai sensor LDR-nya. Kita baca nilai sensor LDR. Nah, caranya variabel LDR-nya sama dengan analog read dalam kurung 0 ya. Nah, karena kita tadi menggunakan pin analog 0 di Arduino Uno kita. Kemudian berikutnya kita baca temperatur dan suhu kelembapan ya, atau humidity. Oke, caranya temperatur, variabel temperatur yang kita punya di atas sama dengan variabel sensor DHT.read temperatur. Berikutnya humidity. Humidity-nya DHT.read humidity. Baik Sobat Koper, selanjutnya coba kita tampilkan nilai sensor ini ke serial monitor dulu ya. Ke serial monitor. Nah, kita coba cetak semuanya. Misalkan yang pertama kita cetak nilai LDR untuk memastikan dulu. Kemudian yang kedua kita cetak nilai temperatur. Kemudian yang ketiga kita cetak nilai humidity-nya. Oke. Coba kita kasih jeda sedikit, delay 1000. Ya, ini proses pembacaan sensornya. Kita pastikan dulu Sobat Koper bahwa nilai sensornya ini sudah bisa berhasil dibaca oleh Arduino Uno. Baik, kita coba tes. Kita simpan terlebih dahulu programnya. Misalkan ini saya kasih nama serial untuk Uno ya, serial Uno. Kemudian kita compile dulu. Coba kita cek dulu boardnya ya. Saya pilih Arduino Uno. Kemudian COM11 ya. Baik, sudah. Kita coba compile dulu. Apakah ada error dari sisi program? Baik, ternyata tidak ada error Sobat Koper. Berarti bisa langsung kita upload. Nah, hal penting yang harus diperhatikan Sobat Koper, karena di Arduino Uno ini kita tadi menggunakan pin RX-nya ya, pin RX, maka sebelum melakukan proses upload program, pastikan pin RX-nya kita cabut dulu Sobat Koper, karena kalau tidak dicabut maka programnya dipastikan tidak bisa masuk ya. Nanti setelah berhasil diupload baru kita pasang kembali. Baik, ini untuk pin RX saya cabut dulu. Oke, sudah. Nah, kemudian baru kita upload programnya. Baik Sobat Koper, programnya sudah berhasil kita upload. Coba kita tampilkan sekarang di serial monitor. Kita baca nilai sensornya ya. Tools serial monitor. Nah, ini dia Sobat Koper. Ternyata nilai sensornya sudah berhasil kita baca. LDR-nya nilainya 59. Kemudian temperaturnya sekarang 29,8. Kemudian humidity-nya 84 gitu ya. Coba kita tutup LDR-nya ya, apakah nilainya berubah. Nah, ternyata berubah Sobat Koper ya, nilai LDR-nya makin gelap makin kecil. Oke. Baik Sobat Koper, berikutnya ini program untuk baca sensornya sudah berhasil kita lakukan di Arduino Uno. Nah,
Berikutnya, Sobat Koper, kita buat sebuah variabel yang nanti variabel ini akan menampung semua data nilai sensor jadi satu. Jadi konsep pengiriman data serial itu Sobat Koper sedapat mungkin dilakukan satu kali. Ya, jadi kita tampung dalam satu variabel, kita gabungkan semua nilai-nilai sensornya, kemudian nanti dikirim bersamaan. Oke, nah caranya bagaimana? Nah, ini perintah serial ini kita buang ya, karena sebenarnya perintah serial itu Sobat Koper untuk pengiriman data itu kita menggunakan perintah serial.println ini. Jadi kalau misalkan kita gunakan serial println 3 kali, maka proses pengiriman data itu akan dilakukan sebanyak 3 kali. Gitu ya. Nah, pastikan perintah serial println dalam komunikasi serial itu hanya ada satu, yaitu pada saat datanya akan dikirim. Oke? Nah, makanya perintah ini saya buang, ini sampai delay gitu ya. Kita sudah berhasil tadi. Nah, di sini saya kasih keterangan sediakan variabel penampung data yang akan dikirim. Misalkan variabelnya saya kasih tipenya string, misalkan saya kasih nama data ya, atau data kirim gitu ya. Nah, jadi nanti data kirim inilah yang akan kita kirimkan ke node MCU-nya. Baik, nah caranya bagaimana? Ini kita gabung jadi satu ya, jadi variabel LDR, temperatur, sama humidity. Ini kan kalau LDR tadi tipenya string, kemudian temperatur dan humidity tipenya float. Nah, ini kita jadikan string semua karena kita tampung dalam variabel yang tipe datanya string. Oke, caranya begini. String dalam kurung LDR. Nah, ini otomatis nilai variabel LDR-nya berubah jadi string ya. Nah, kemudian, kuncinya di sini Sobat Koper, untuk pengiriman nilai sensor lebih dari satu, kasih pemisah ya. Misalkan di sini saya gunakan pemisah tanda pagar ya. Nah, pastikan pemisah yang digunakan itu adalah karakter yang jarang digunakan. Sekali lagi, karakter yang jarang digunakan. Oke, nah misalkan tanda pagar ini jarang sekali kita pakai. Nah, kemudian dilanjutkan dengan variabel yang berikutnya. Jadi kita tinggal tambah ya, jadi nanti digabung jadi satu. Yang kedua adalah temperatur. Oke, plus tanda pagar lagi, Sobat Koper. Kemudian berikutnya terakhir adalah humidity. Humidity. Oke, terakhir titik koma. Ya, kurang lebih seperti ini, Sobat Koper. Oke, baik, Sobat Koper. Jadi nanti variabel data kirim ini itu akan berisi nilai-nilai sensor yang sudah kita gabungkan jadi satu. Jadi nanti model datanya kurang lebih begini. Isinya data kirim itu jadinya misalkan LDR-nya misalkan nilainya 10. Kemudian tanda pagar, kemudian temperatur, misalkan temperaturnya tadi 29,05. Kemudian pagar, misalkan humidity-nya 84,50 misalkan. Nah, ini nanti dalam bentuk string. Nah, nanti format data yang akan dikirim ke node MCU itu modelnya seperti ini, Sobat Koper. Oke, nanti di sisi node MCU-nya, data ini akan kita parsing, kita pecah berdasarkan tanda pagar. Ya, jadi pada saat nanti sampai di node MCU, data ini kita pecah berdasarkan tanda pagar. Nanti otomatis kita akan dapatkan nilai LDR-nya, temperaturnya, sama kelembaban atau humidity-nya. Ya, triknya seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya variabel data yang akan dikirim. Nah, terakhir tinggal kirim data. Kirim data. Nah, kirim data ini caranya simple, langsung serial.println saja. Nah, apa yang akan dikirim? Variabel datanya ya, data kirim. Nah, data kirim itu yang dari sini. Ya, dengan perintah serial println ini, maka otomatis datanya akan terkirim ke node MCU. Ya, oke. Sampai di tahap ini sebenarnya Sobat Koper itu sudah bisa ngirim data ya. Sudah bisa ngirim data. Hal penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi serial Sobat Koper, ini trik ya. Makanya di sini sebenarnya triknya
pastikan pengiriman data itu tidak dilakukan terus-menerus oleh Arduino Uno ke node MCU dalam waktu yang cepat, gitu ya. Kenapa? Ketika dia bisa mengirimkan data terlalu cepat, akan ada masalah nanti di node MCU-nya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya itu adalah gampangnya itu akan reset sendiri. Nah, mungkin teman-teman sering mengalami ketika menggunakan node MCU itu tiba-tiba digunakan, tiba-tiba reset sendiri gitu ya. Kalau keterangan errornya itu biasanya WDT reset. Nah, itu salah satu kelemahan dari node MCU ini, itu dikarenakan salah satunya itu adalah ketika menerima inputan data yang terlalu cepat, nah akhirnya bisa reset sendiri. Atau ketika kita memprogram node MCU kemudian mengalami proses delay yang terlalu lama, itu juga bisa mengakibatkan reset. Nah, akhirnya apa? Triknya itu, Sobat Koper, untuk mengakali itu, data itu nanti akan dikirimkan oleh node Arduino Uno ke node MCU apabila ada permintaan. Oke? Nah, apabila ada permintaan dari node MCU untuk meminta data ke Arduino Uno, baru dia ngirim data. Ya, triknya di situ. Jadi kita buat seolah-olah node MCU-nya ini harus minta dulu ke Arduino Uno, kemudian baru Arduino Uno ini ngirim data. Kalau tidak ada permintaan, maka Arduino Uno tidak akan mengirim data. Oke, ini trik yang saya buat pada tutorial ini, Sobat Koper. Cukup ampuh, jadi Sobat Koper bisa ikuti. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, program yang ada di sini, Sobat Koper, ini program baca nilai sampai dengan kirim data ini saya blok, kemudian kita copy atau kita cut ya, nanti kita cut. Nanti kita pindahkan ke sebuah prosedur. Nah, prosedurnya kita buat dulu di bawah ya, di bawah void loop. Oke, nah saya buat prosedurnya gini, void kirim data. Nah, jadi nanti tinggal kita panggil kirim data ini. Ya. Nah, isinya apa? Void kirim data. Nah, kita pindahkan isinya void loop ini sampai dengan serial print line ini ya, mulai baca LDR sampai serial print line ini kita cut saja. Oke, jadi void loopnya kosong, kita pindahkan ke void kirim data, kita paste di sini. Nah, oke, awas, fokus ya. Jadi nanti ketika kita ingin mengirim data, kita tinggal panggil void kirim data. Nah, sekarang seperti konsep kita di awal, bahwa Arduino Uno baru akan mengirim data ketika ada permintaan dari node MCU. Oke, nah bagaimana caranya? Berarti nanti kita lakukan, ketika nanti kita memprogram node MCU-nya, maka kita buat program untuk permintaan data ke Arduino Uno. Oke, sampai di sini, karena node MCU-nya belum kita program, Sobat Koper, jadi kita buat dulu seolah-olah sudah ada permintaan. Ya, kita buat seolah-olah sudah ada permintaan dari node MCU ke Uno. Nah, kita buat sekarang program untuk membaca permintaan itu. Oke, nah itu kita lakukan di void loop. Awas, inti dari trik tutorial ini ada di sini. Jadi, kita baca permintaan dari node MCU. Anggaplah sudah ada permintaan sekarang, ya. Nah, misal saya sediakan sebuah variabel. Variabelnya tipenya string, misalkan string minta gitu ya. String minta ini nilai awalnya kosong, artinya nanti ketika ada permintaan dari node MCU, string minta ini saya isi nilainya iya. Kalau tidak ada permintaan, maka variabel minta ini tetap kosong gitu ya. Kemudian nanti akan kita uji, jika variabel minta ini isinya ya, maka Arduino Uno akan kirim data ke node MCU. Perhatikan, kita lanjutkan. Nah, cara membaca permintaannya. Baca permintaan node MCU. Jadi nanti di node MCU itu akan kirim data berupa string dengan kata ya. Oke? Nah, kita baca sekarang. Jadi, cara membacanya begini. While serial.available lebih besar dari 0. Nah, ini artinya ketika ada data serial yang didapatkan, awas ya. Jadi nanti ketika node MCU kirim data, maka otomatis serial available ini
terpenuhi, gitu ya. Artinya ada data yang diterima. Nah, ketika ada data yang diterima, maka ngapain? Kita ambil permintaannya. Cara ngambilnya, minta plus sama dengan car serial.read. Oke. Nah, ini cara mengambilnya nih. Nah, apa maksud dari perintah plus sama dengan ini? Itu artinya data serial yang dikirim di proses komunikasi serial ini sebenarnya Sobat Koper adalah per karakter. Ya, per karakter. Jadi satu huruf. Nah, ketika kita ambil, maka kita akan menggabungkan huruf-huruf tersebut menjadi satu string. Nah, makanya menggunakan perintah plus sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya, nah ini kita sudah dapatkan nih isi permintaannya. Jadi isi permintaannya nanti itu dia hanya kirim kata ya. Nah, kata ya itu nanti kita tampung di variabel minta ini. Baik, berikutnya Sobat Koper, terkadang dalam komunikasi serial itu ada spasi. Jadi kita harus buang spasi data itu yang diterima. Ya, jadi ketika sudah diterima datanya, maka spasinya kita buang. Perintahnya, variabel penampungnya apa? Minta .trim. Oke ya. Ini caranya membuang spasi data. Nah, kemudian di sini baru kita uji variabel minta. Nah, jika isinya variabel minta itu adalah ya, awas ya. Jadi node MCU ini nanti secara periodik kata ya, kata string berupa kata ya ke Arduino Uno. Nah, ketika data diterima Uno itu adalah ya, maka dia waktunya kirim data. Tapi kalau dia tidak menerima apa-apa, maka dianggap node MCU-nya tidak minta data. Oke, triknya seperti itu. Jadi jika permintaannya ya, isinya ya, maka apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah kirim data. Nah, kirim datanya. Nah, kirim datanya gampang. Kita tinggal panggil variabel void kirim data atau prosedur kirim data. Kirim data. Nah, gitu ya. Jadi logikanya Arduino Uno akan membaca dulu ada permintaan atau tidak dari node MCU. Ketika ada permintaan, maka baru kirim data. Tidak ada permintaan, tidak kirim data. Bagaimana Arduino Uno tahu ada permintaan dari node MCU? Itu dengan menerima data serial berupa kata ya. Baik Sobat Koper, kita lanjutkan. Setelah itu, jangan lupa setelah if, kosongkan variabel mintanya. Minta sama dengan kosong. Oke. Nah, kemudian pengecekan permintaan ini itu kita batasi setiap 1 detik. Gitu ya. Jadi nanti Arduino Uno akan mengecek setiap 1 detik apakah ada permintaan dari node MCU atau tidak. Baik Sobat Koper, program untuk Arduino Uno-nya sudah selesai. Tinggal kita upload saja. Baik, saya simpan. Kita upload program untuk Arduino Uno-nya. Jangan lupa RX-nya masih kita cabut ya. Program sudah diupload, sudah berhasil ke Arduino Uno. Sampai di sini program Arduino Uno sudah selesai, Sobat Koper. Kita pasang sekarang pin RX-nya. Oke. Berikutnya, kita buat program untuk node MCU-nya. Oke, ikuti terus.